Makam yang di Pertuan Muda Riau, Daeng Marewah, yang terletak di tepi Sungai Carang di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menyimpan sejarah penting terkait awal pembentukan Kesultanan Riau Lingga. Daeng Marewah adalah seorang bangsawan Bugis yang menjadi tokoh utama dalam politik kerajaan Riau Lingga pada abad ke-18. Ia diangkat sebagai yang di Pertuan Muda pertama oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, menjadikannya pelopor peran ini dalam struktur pemerintahan kerajaan. Dalam posisinya ini, ia berhasil memperkuat hubungan diplomasi, memperkuat keamanan kerajaan, dan mendukung pengembangan ekonomi, terutama melalui perdagangan. Sungai Carang sendiri dulu adalah pusat Kesultanan Riau Lingga, tempat di masa berbagai aktivitas pemerintahan dan ekonomi berlangsung. Area ini menjadi saksi kejayaan kerajaan dengan berdirinya pusat pemerintahan yang ramai pada masa itu. Sayangnya, Sungai Carang sekarang hanya menyisakan sisa-sisa dari kemegahan tersebut, termasuk makam-makam para bangsawan kerajaan. Makam Daeng Marewah menjadi salah satu situs sejarah yang bertahan, berfungsi sebagai pengingat akan pengaruh besar Kesultanan Riau Lingga dalam sejarah Nusantara, khususnya dalam jaringan perdagangan internasional saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di komplek makam yang di Pertuan Muda Riau, Daeng Marewah. Lokasi di Jalan Daeng Celak, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang, Kota Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang kita lihat bersama, situs bersejarah ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan surat keputusan Wali Kota Tanjung Pinang nomor 485 tahun 2019. Daeng Marewah Kelana Jaya adalah yang di Pertuan Muda Riau, yang diangkat oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah I karena telah berjasa menaklukkan Raja Kecil pada masa kepemerintahan Sultan Sulaiman di Kemaharajaan Melayu. Daeng Marewah yang menjalankan pemerintahan dari tahun 1722 sampai dengan 1728. Daeng Marewah mangkat di Pulau Pitung. Jenazah beliau dibawa pulang ke Riau untuk dimakamkan di Bukit Sungai Baru bergelar Almarhum Sungai Baru. Begitu informasi yang tertera di papan pemberitahuan. Di sini saya bersama juga dengan salah satu ketua ormas Garda Relawan Kepri. Beliau mengadakan ziarah bersama para anggota. Mari ikuti saya, kita lihat bersama. Seperti yang kita lihat bersama, tepatnya di belakang saya, mereka sedang melakukan ziarah. Garda Relawan Kepri bersama seluruh anggota dan juga ada tokoh masyarakat. Mari kita coba tanya-tanya, berbincang dengan salah satu ketuanya. Assalamualaikum Bang. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita
boleh bincang-bincang sedikit nih Pak? Boleh, insya Allah. Ini kegiatan apa Pak? Ini kita kegiatan ziarah kalian sama orang-orang kampung Kota Tua nih, kan kampung Kota Tua nih, Pak Jus ya, kampung Kota Tua. Jadi kita ingin coba sambil bicara sambil melihatlah kondisi yang namanya tadi kondisi Kota Tua ini yang banyak tempat-tempat bersejarah seperti makam Raja Daeng Malewa, makam Raja Daeng Celak, dan seluruh pengikut-pengikut beliau lah semuanya. Di sini cukup lengkap nih, makam-makam raja dia semua ada, termasuk dia punya bendahara atau apa semua ada semua di sini. Jadi tujuan datang ke sini hari ini saya membawa warga kampung setempat untuk ziarah di makam ini sambil untuk melihat kondisi yang ada di wilayah inilah di Kampung Tua ini. Nah, ini namanya Kampung Tua. Jadi itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini bisa saya sampaikan lagi untuk ke pemerintahan, terutama Kota Tanjung Pinang lah. Jadi dengan kehadiran Bapak di sini sebagai salah satu ketua ormas, melihat kondisi ini seperti apa nih Pak? Bagus atau gimana? Oke, itu nama saya Rahmanullah, saya Ketua Umum Garda Relawan Kepulauan Riau, yang kebetulan saya pun ada juga sini bikin pondok dan berdomisili di sini juga lah di saat waktu-waktu lenggang saya. Selama berapa tahun di sini yang saya lihat ya seperti inilah, mungkin di sini ada Bang Yadi dari media Warta Kepri, dari investigasi Penadir. Inilah yang kita lihat nih, keadaannya seperti ini. Sementara ini disebut cagar budaya. Itu disebut cagar budaya, berarti ini tempat yang dilindungi, tak bisa diambil sama pihak-pihak setempat kecuali pemerintah. Tapi kondisinya saya tak melihat seperti cagar budaya, karena di sini nggak seperti cagar budaya di Penyengat atau di tempat-tempat yang lain. Memang betul masih dipantau sama pemerintah. Jadi kalau sini kalau dilihatkan secara sejarah, di sinilah tempat sejarah-sejarah besarnya, raja-raja tuanya. Mereka keturunan dari Sulawesi yang sempat berjuang dan menjadi raja di daerah kita Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Harapannya seperti apa Pak? Kira-kira ke pemerintah atau ke dinas yang terkait? Kalau saya berharap untuk pemerintah lah. Ini kita tak tahu nih, pemerintah ini kan banyak nih. Berarti kita tujuannya langsung aja lah sama siapa yang bakal menjadi pemimpin ke depan ini. Nah, kan gitu saya balik ke situ, siapa pemimpin ke depan ini kan gitu. Ya, saya berharap untuk pemimpin ke depan ini ya mungkin Penyamarataan ya untuk penyamarataan dari cagar budaya yang lain. ya disamakan seperti Penyengat. Kalau bisa cagar budaya ini dijadikan benar-benar tempat wisata. Kalau sekarang saya nggak melihat tempat wisatanya karena banyak para penziarah datangnya di waktu malam. Kalau di waktu pagi sampai sorenya masih di Donglangka gitu kan. Sementara yang dinamakan wisata itu biasanya dari pagi sampai sore itulah tempat wisata. Dan berharap ya itu tadi, kenapa saya bilang tadi tidak cagar budaya ini tidak dijadikan tempat wisata karena dikatakan hampir nggak ada dari luar, nggak ada yang datang. Sementara Raja Daeng Malewa ini banyak keluarganya juga yang dari negara seberang. Nah, tapi karena mereka tengok di daerah kita ini seperti ini, mungkin ya kurang minat mereka ke sini. Jadi daya tariknya tak ada lah di sini. Jadi kalau dijadikan tempat wisata ya di Kampung Tua ini ya dibenahi betul-betul lah. Seperti kata Bapak Haji Lis Darmansyah itu kalau beliau duduk beliau ingin berbenah gitu kan. Ya dibenahi lah ini agar cagar budaya ini dijadikan tempat wisata dan semuanya bisa datang ke sini untuk berziarah dan sambil berwisata. Jadi tempat-tempat tua ini, makam-makam tua ini, makam-makam raja ini, di samping kita berziarah, kita mengirimkan doa atau apa segala macam, ada juga tempat wisatanya juga, tempat orang bisa melihat, biar orang kenal lah, biar kalau dapat semuanya kenal. Di sambil kita bersantai kita juga bisa. Ya, ini banyak orang daerah yang tak kenal dengan sejarah.
Nah, karena mereka nggak pernah datang ke sini, jarang bisa menempuh ke sini. Tapi kalau mereka bisa datang ke sini, mereka akan tahu sejarah Tanjung Pinang, sejarah Kepulauan Riau. Dari mana asal-usul raja-raja ini, dari mana asal-usul kerajaan-kerajaan kita semuanya ini. Yang kita tahu selama ini kan yang di Penyengat. Karena di Penyengat memang ditata, memang betul-betul dibenahi. Tapi di kampung yang paling bersejarah ini, besar sejarah daerah sini nih. Tapi sampai nggak nampak. Terpinggirkan ya. Terpinggirkan nih. Tengok aja lah kondisinya seperti ini. Jadi berharap ada perhatian lagi lah daripada. Saya berharap perhatian dari pemerintah kota lah yang paling utamanya, baru untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau gitu kan. Tapi yang karena ini duduk di wilayah kota, saya berharap pada pemerintah kota. Nah itulah, saya mau menyinggung-nyinggung terlalu jauh mungkin tak perlu juga lah. Tapi yang jelas saya berharap sama pemerintah kota, dan seperti yang disampaikan Bapak Haji Lis Darmansyah, calon wali kota Tanjung Pinang, dia ingin berbenah, berarti bukan satu tempat aja yang dibenahinya, ya sekota Tanjung Pinang dibenahinya. Paling diprioritaskan kalau bisa ya tadi di tempat-tempat bersejarah ini, karena kita bisa berdiri semua di sini, di Tanjung Pinang bisa jadi hebat gini kan, ini sejarahnya dari sini semua. Nah, kalau tanpa mereka kita nggak akan bisa seperti ini. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Ada nggak Pak yang kira-kira tahu dengan sejarah-sejarah? Alhamdulillah di sini ada orang tua yang umurnya udah hampir 80 tahun, namanya Pak Ajis. Mungkin kita sambil kuncinya jalan di sini. Sambil jalan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Ya Pak ya. Dengan siapa nih namanya Pak? Pak Ajis. Pak Ajis. Pak Ajis, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Ajis ya. Ya, kita mau tanya-tanya nih. Pak, ini kan Bapak udah lama tinggal di sini ya? Udah lama. Udah lama. Jadi Bapak tahu percis ya keadaan makamnya seperti apa dari dulu ya? Dari dulu duduknya gini. Ya, dulu kan nyorong gini. Nah, lupa dia. Ya. Rubuh, lagi mancung. Dia nggak mau gini. Saya tuh suka mancung ke gunung rumah. Jadi dulu 2009 ya. 3 orang yang kerja. Berarti Bapak termasuk yang memperhatikan ini Pak? Iya berarti ini. Jadi dalam segi hal apa aja tuh Pak kalau ada kerusakan ya? Ya, kalau misalkan ini lapor ke wisata dalam budaya. Tapi kita nggak bisa kemana-mana, harus lapor. Terus Pak masalah kebersihannya apa? Saya bersihin Bapak sendiri aja? sendiri. Sampai semalam nyapu bawa ke sini. Nyapu Pak ya? Tak boleh dibakar secara ya bersih, kita udah pulang aja. Banyak tak Pak yang datang berkunjung kemari Pak? Ya kadang-kadang ada juga Itu dari kalangan mana Pak? Maksudnya dari Malaysia, Malaysia, dari Johor, dari Johor. Singapura. Ada Pak ya? Ada. Tak kalau orang ke sini ada tak Bapak berbicara sama orang itu kan? Juga ada lah. Tak ada ya. Bicara aja. Kalau dari pemerintah ada tak Pak? Ada pemerintah. Ada juga. Salah satunya Pak Salah satunya dari kota atau di kota, dari kota? Cagar Budaya, wisata. Kalau dia kesini ngapain tuh Pak? Ya dia nengok gini aja. Nengok-nengok aja. Ziarah juga. Ya jarang juga. Tadi kawan Iman yang bawa dia. Kasihan kan dia punya botak-botak yang gimana? Kan jangkut-jangkut ya udah. Tapi banyak orang beres sama saya, tapi saya angkat tangan. Kalau kadang-kadang ditembak sampai di penjara. Jadi kita nggak sanggup. Kalau minat, pergi ke sana. Itu jatuh mana sama perbaiki. Harus lapor dulu. Ada tak apa keinginan Bapak atau harapan Bapak? Saya kepingin. Maunya diapakan? Oh, direhab kembali ini lah. Dirapikan. Oh, dirapihkan. Terus saya pakai semen, pakai teh paping belum jadi. Ya, biar nampak Nampak rapi, bersih gitu Pak ya. Kepingin saya bang. Kalau berdoa sama beliau, kepingin. Bisa cerita sedikit Pak tentang sejarah Daeng Merewan ini Pak? Bisa. Nah, itu Pak. Jadi beliau Ya, kalau sama saya, tapi kamu dapat kali cara salam tangan. ya. Tapi kalau orang lain tidak bisa. Tapi orang jarang silakan. Apa tujuan dia mereka? Nah, silakan kemudian. Kalau nginep beberapa malam silakan. Tapi jangan lewat hotel 2 malam, jangan 3 malam jangan. Itu beliau.
Jadi Bapak berharap sekali lah pemerintah tuh merehab ini Pak ya. Betul betul. Dibuatlah rapi, Rapi. dibangun lagi Pak ya. Yang rusak-rusak diperbaiki Pak ya. Jadi ketika orang berkunjung nyaman, gitu kan. Nyaman. Ya seperti kata Abang Rahman tadi sebagai ketua RK itu bila perlu ada dibuat bangku-bangku seperti kayak ada tamannya Iya, gitu betul, Pak ya. betul, betul. Jadi biar bisa orang sambil santai bisa sambil ziarah. Ya Pak, saya rasa itu aja Pak ya. Iya iya. Nah, terima kasih Pak ya. Ya, saudara, seperti yang kita lihat yang disampaikan Bapak Agis tadi, salah satu warga sini yang menjaga dan merawat tempat pemakaman ini, dia mengatakan kondisi di sini banyak kerusakan. Inilah yang seperti kita lihat, dia menginginkan tempat ini dirapikan agar pengunjung lebih nyaman. Begitu harapan beliau, karena ini juga salah satu cagar budaya yang banyak dikunjungi oleh dari warga negara luar maupun dari negara sendiri, termasuk juga pemerintah. Halo Bang, Ya, apa kabar Bang? baik. Dengan siapa nih? Dengan Abang Andi. Bang Andi ya? Ya, saya Bugis Wah. Wajo. Bugis Wajo Kode. ini ya? Iya. Wah, berarti ada darah keturunan Bugis ya? Ya, Sebagai orang yang ada berdarah Bugis, begitu juga keturunan, bisa juga dibilang cucu atau apa gitu ya? ya. Apa nih Bang kira-kira harapan apa dengan kondisi seperti ini tempatnya? Ada nggak? Mana gitu harapan? Ke pemerintah kah atau Jadi begini Bang, sebelum saya mengarah ke sana, saya supaya tidak ada yang ngambang, saya jelaskan sedikit tentang buku kita ini. ya? Beliau ini berlayar dari Sulawesi itu berenam dengan bapaknya. Jadi arwah bapaknya itu meninggal karena dikebumikan di daerah Siantar. Ya. Lalu abang beliau ini yang nama Opu Daeng Parani itu adanya di Kedah. Lalu Opu Daeng Manambo itu adanya di Sambas. Lalu Opu Daeng Marewa Daeng Celak adanya di Tanjung Pinang ini, Tanjung Pinang. yang dulunya disebut Riau. Ya, ya. Lalu Daeng Kamasi itu adanya di Mempawah, di Kalimantan juga. Jadi supaya tidak ngambang saya jelaskan itu. Jadi mereka di sini bertiga dengan keponakannya, yaitu Daeng Kamboja. Oh, dan Kamboja. Nah, itu anaknya Daeng Parani, Opu Daeng Parani. Beliau ini keturunan dari yang namanya Opu Tanri Boron Daeng Silaga. Mereka ini Bugis Lu. Memang kalau Bugis Lu ini memang pemberani. Karena mereka di kampung mereka itu tubuhnya itu tubuh badi. Bupati ya. Ya, memang pemberani dan kebetulan beliau ini dengan adiknya Daeng Celak memang strategi dagang. Ya. Jadi makanya mereka tidak pernah pisah. Jadi harapan saya kalau untuk Bugis yang ada di Pinang ini, marilah membuka mata. Karena walau bagaimana, ini orang kita. Jangan sampai kita hanya mengaku Bugis, tapi mata kita tidak melihat. Seolah-olah kita jangan mentang-mentang ini Bugis lu. Saya sendiri Bugis. Kalau berbicara ke situ tidak memandang itu, Bang. Saya memandangnya Bugis toh. Ini nenek moyang kita yang sudah memperlihatkan perjuangan dia di rantauan sampai meninggal dia di sini. Iya, maksudnya jangan tutup mata tuh itu mengarah kemana Bang? Apakah mengarah ke perhatian atau Dalam arti kata itu Bang, jangan tutup mata. Kemungkinan mereka baik yang ada duduk di pemerintahan, cobalah memberikan perhatian lebih di tempat ini. ya? Ya namanya tempat sejarah ini jangan dibuat semerta-merta begitu saja Ya, terbiar. terbiar. Bagaimana caranya biar menjadi lebih diprioritaskan lagi, dikembangkan. Kalau bukan kita, Kalau bukan kita siapa lagi? Lambat laut akan hilang. jadi itulah saran dari Bang Ya. Andi tadi ya. Ya umumnya saya berharap juga kepada pemerintah yang akan duduk nanti ini mudah-mudahan dapat memperhatikan lebih tempat ini. Karena walau bagaimana, walaupun saya dari Sulawesi, saya juga udah orang Pinang. Siap. Tapi maaf, saya punya pejuang di sini, tolong. Bukan saya begitu. Kepada kalau orang kita suku Bugis itu kalau mengatakan bapak-bapak atau senior itu apa? Berharap kepada Berharap ya umumnya mungkin ada yang namanya di sini kerukunan keluarga, mungkin kalau tidak salah itu KKSS itulah. Jadi saya sangat mengharap jangan kita mendapat gelar suku Bugis, tapi kenyataannya moyang kita biarkan. Saya
sendiri hanya bisa berkata-kata, tapi bukan berarti saya tidak ada etika untuk melihat ini. Cuma apa daya keadaan saya. Kita tak punya jabatan. Iya, karena ya bagaimana yang disabdakan oleh Umar bin Khattab itu, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa tak ada jabatan. Semoga mereka mendengar ya. Ya semoga harapan saya begitulah umumnya kepada baik kedua calon ini, terutama kepada Pak Ansar, Pak Lis. Mudah-mudahan saya sangat-sangat menaruh harapan kepada beliau. Mudah-mudahan dia duduk dan dapat memperhatikan tempat ini. Amin. Itu aja ya. Iya, Terima kasih. Pak Andi. Ya itulah tadi luar biasa kita sedikit berbincang-bincang dari Ketua Ormas, ada juga dari Pak Ajis yang menjaga dan merawat makam ini. Dia adalah warga sini dan juga tadi ada salah satu Bang Andi, keturunan dari suku Bugis yang sudah menyampaikan beberapa hal tentang makam ini. Saya rasa itu aja dari kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengunjung makam ini dapat melihat berbagai ukiran dan simbol peninggalan kebudayaan Melayu dan Bugis yang unik, memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan kerajaan berlangsung di masa lalu. Makam ini dikelilingi oleh sisa-sisa bangunan lama yang menambah kesan magis dan sejarah di area tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dikumpulkan di sini di makam yang di Pertuan Muda Raja Daeng Marewa ya, di Kelana Jaya, yang mana beliau salah satu pahlawan nasional ya, diakui dan sebagai juga pendiri yang membuka daerah kota Tanjung Pinang ini. Nah, kita di sini berkumpul bersama untuk berziarah di makam beliau sekaligus untuk bertawasul ya dengan daripada apa yang telah beliau perjuangkan selama ini, jadikan daripada kota Tanjung Pinang jauh lebih baik lagi. Kami di sini bersama Garda Relawan HIMPI atau GRK dan juga warga masyarakat, kita akan berdoa bersama. Semoga Allah Ta'ala jadikan setiap doa kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan keberkahan daripada beliau yang telah dimakamkan di sini juga ada melimpah kepada kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sawul kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa wa syafina wa dzurriyyatina wa maulana Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala zawjina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin wa ila hadratil arwahina Daeng Marewa rahimahullahu ta'ala wa ila hadrati jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa fatalil nasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad
ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي ذو الجلال وعظيم كرم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربهم صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة يا قضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya dengan adanya makam sejarah ini adalah Betul sekali. Apalah yang bisa diberikan? apa yang bisa diberikan biar kiranya betul-betul قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربهم صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini malam Jumat kita bisa berkumpul di Kota Tua ini di pondok saya, dan tak lupa pula untuk baginda besar Nabi Muhammad SAW kita panjatkan selawat untuk beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah sekali lagi tadi jam lebih kurang jam 5 saya atas nama Ketua GRK Garda Relawan Kepulauan Riau bersama pengurus-pengurus dan relawan yang hadir, walaupun tak semuanya yang saya undang, dan juga ada warga kampung Kota Tua ini, Pak Ajis, dan warga-warga setempat yang bisa hadir ikut bergabung di acara ziarah makam-makam raja tadi. Bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah selesai tadi semuanya acara ziarah, dan memanjatkan doa untuk kepada raja-raja yang telah banyak memperjuangkan Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, hingga sampai saat ini Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau kita dapat menikmati ini semuanya hasil buah perjuangan raja-raja kita yang terdahulu, gitu kan. Jadi sekali lagi kita sama-sama panjatkan Al-Fatihah untuk semua raja-raja yang ada di Tanjung Pinang dan di Kepulauan Riau ini. Kita panjatkan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa yang tadi disampaikan sama Pak Ustadz juga tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah acara ziarah selesai, saya
dan semua pengurus-pengurus GRK dan masyarakat warga kampung Kota Tua ini, kami menyambungkan hajat untuk membaca Yasin, dan alhamdulillah selesai sudah kami membaca Yasin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kami lakukan hari ini mendapat keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga saya menyampaikan sedikit untuk paslon-paslon, pemimpin-pemimpin yang terpilih di Kota Tanjung Pinang ataupun di Provinsi Kepulauan Riau. Saya berharap apabila mereka terpilih, sangat-sangat sungguh berharap mereka menjadi pemimpin yang amanah. Kalau pemimpin yang amanah ini memang sangat berat, karena saya tahu pemimpin-pemimpin yang amanah ini di zaman-zaman Rasulullah dulu tuh, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu pemimpin yang luar biasa betul. Kalau dibilangkan amanah, dia lurus tegak tuh, tak ada patah dan tak ada berbengkok. Saya berharap pun kita titisan-titisan dia, mudah-mudahan ada yang bisa berbuat seperti beliau juga, supaya daerah kita semuanya bisa tertata dengan baik, bisa apa kata orang, bisa yang dikatakan sejahtera dan makmur. Jadi saya berharap untuk pemimpin-pemimpin terpilih dan pasangan-pasangan paslon-paslon untuk Kota Tanjung Pinang atau untuk Provinsi Kepulauan Riau, apabila beliau terpilih, benahilah daerah kita ini. Dan apa kata paslon yang nomor 2, dia bilang berbenah, kata orang tadi. Jadi berbenah itu memang sangat luar biasa, kata-kata Melayu dia bilang tadi. Yang berbenah itu berbenahlah untuk semuanya. Dan saya berharap juga seperti daerah yang kita tinggal ini, tempat saya duduk ini, yang dibilangkan tadi banyak peninggalan raja-raja di sini, seperti ini disebut cagar budaya. Kalau ini memang betul cagar budaya, kota bersejarah, kota tua, kota yang sangat berarti untuk kita semuanya, yang hingga sampai kita bisa menjadi seperti ini, semua berkat perjuangan-perjuangan mereka semua. Jadi apa salah kita semuanya bekerja sama, bersinergi sama pihak pemerintah untuk membangun daerah, membangun kota, terutama kota-kota tua, terutama kota-kota yang bersejarah, supaya kota daerah itu bisa menjadi tempat wisata yang bisa mengundang perhatian. Bukan kita orang Indonesia aja, bukan kita orang Tanjung Pinang aja, bukan kita orang Kepri aja, tapi dari luar seperti dari Malaysia, Singapura, bila perlu dari mancanegara pun boleh datang. Tapi kita harus benahi betul tempat kita, daerah kita nih. Jadi saya berharap memang betul lah kepada pemerintah atau pemimpin-pemimpin yang terpilih nanti, supaya mereka bisa membuat daerah, membuat Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang betul-betul kota yang sangat luar biasa, yang menjadi contoh untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini, bahwa Tanjung Pinang atau Kepulauan Riau ini termasuk provinsi yang paling hebat, termasuk provinsi yang paling banyak sejarah dan banyak histori, cerita-cerita lama dia. Jadi saya tak bisa panjang lebar juga. Saya berterima kasih juga kepada calon-calon pemimpin terpilih, dan mungkin saya dah pakai baju ini, ada juga yang pakai baju itu, jadi kayaknya dah nampak lah di baju kan. Tak perlulah saya nak sebut-sebut siapa nama orangnya, yang penting baju itu dah nampak lah. Mudah-mudahan baju yang dipakai ini melekat dekat hati kan. Mudah-mudahan baju yang dipakai ini bisa menampakkan bahwa kita setia, kita tulus, betul-betul mendukung beliau, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi di malam Jumat, malam yang penuh berkah. Jadi saya tak bisa panjang lebar lagi. Sekali lagi saya terima kasih kepada kawan-kawan, pada Pak Haji sebagai perwakilan dari kampung Kota Tua ini, dan warga-warganya, juga relawan-relawan GRK, pengurus-pengurus, dan Pak Ustadz, Pak Tony yang selalu setia ikut di GRK, juga bergabung menjadi relawan GRK, pengurus GRK, dan terima kasih juga sama Bang Yadi
dari media Warta Kepri, Mbak dari investigasi yang selalu hadir setiap saya melakukan acara, mereka mendukung dan memberi support kepada saya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, apa dan kita buat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sebagai lokasi wisata sejarah, makam ini juga sering menjadi tempat ziarah, terutama bagi masyarakat Melayu dan Bugis yang ingin mengenang jasa Dang Merewah serta kontribusi Kesultanan Riau Lingga terhadap budaya dan identitas Melayu yang bertahan hingga kini.